started. Got my eyes on the target. Love, love. To the back. Gia sangat antusias sampai datang ke Red Park. Saya ingin melihat adik saya beberapa hari, saya hanya melihatnya di televisi tetapi tidak puas melihat Mega di televisi, ucap Gia yang berkunjung bersama ibunya ke Red Park demi Mega. Giovanna Milana selaku sahabat Megawati memberikan ucapan manis untuk rekannya yakni Vanja Bukilik usai berakhirnya turnamen pramusim Kofo Cup 2024 Senin 7 Oktober. Meski demikian, dua penghargaan yang diraih oleh pemain Red Force itu pun sudah sangat membanggakan dan disambut hangat oleh banyak pihak. Salah satunya ialah Giovanna Milana selaku sahabat Megawati sekaligus mantan pemain Red Park. Pevoli yang kini bermain di Amerika Serikat itu memberikan ucapan dengan kata-kata manis untuk Vanja Bukilik yang merupakan rekannya. Hal ini diungkapkan oleh Giovanna Milana melalui salah satu unggahan terbarunya di Instastory akun Instagram resminya. Selaku sahabat Mega, ia pun memberikan ucapan manis untuk Vanja Bukilik usai berakhirnya Kofo Cup 2024. Turnamen pramusim voli Korea Selatan yakni Kofo Cup telah resmi berakhir pada Minggu 6 Oktober. Hyundai Hillstead keluar sebagai juara usai mengalahkan Red Park dengan skor 3-1, 23-25, 25-15, 25-14, dan 25-18. Meski harus puas keluar sebagai runner-up, Muhammad Asuko Hijin itu mampu memborong dua penghargaan individu sekaligus. Tercatat, Vanja Bukilik menerima penghargaan sebagai Most Improved Player atau MIP, sedangkan Shin Eun-jin berhasil terpilih sebagai Rising Star Kofo Cup 2024. Sementara, predikat MVP diraih oleh pemain andalan lawan yakni Leticia Moma Basoko yang memang menjadi ujung tombak dari Hillstead. Atlet voli Indonesia Megawati cemerlang dengan menyumbang 21 poin untuk Red Park di semifinal Kofo 2024. Mega pun bersama Vanja Bukilik menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Park saat menghadapi GS Caltech di semifinal Sabtu 5 Oktober. Red Park yang diperkuat pemain Indonesia Megawati berhasil lolos ke final Kofo Cup usai menang 3-2 atas GS Caltech di semifinal Kofo Cup Gimnasium Tongyong Sabtu 5 Oktober. Megawati CS menang dengan skor 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, dan 15-10. Dalam pertandingan ini, Mega tampil gemilang dengan menyumbang 21 poin atau menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Park di semifinal. Jumlah poin itu sama dengan torehan yang dicetak pemain Red Park asal Serbia, yaitu Vanja Bukilik. Meski demikian, tingkat keberhasilan dalam upaya menghasilkan poin lebih baik dibanding Bukilik. Tingkat keberhasilan Mega menghasilkan poin sebesar 44,12%, sedangkan Bukilik 36%. Pertandingan Red Park versus GS Caltech berlangsung seru dan ketat. Pada set pertama, GS Caltech tampil impresif dan berhasil memimpin perolehan angka. GS Caltech mampu memimpin 4-2, 5-3, 6-4, dan 7-5. Kemudian Red Park mampu menyamakan skor menjadi 7-7 dan sempat membalikkan kedudukan menjadi 8-7, 10-9, 11-9, 12-9, 14-10. Namun dengan luar biasa, GS Caltech berhasil mengejar ketertinggalannya dan menyamakan skor 2-3, 2-3 di akhir set pertama. Bahkan GS Caltech mampu memenangkan set pertama dengan skor 25-23. Pada set kedua, GS Caltech juga masih menguasai permainan di awal laga. Tapi Mega CS mampu menyamakan skor menjadi 4-4 dan berbalik memimpin 5-4. Saat skor 12-9, ada kejadian menarik karena pemain GS Caltech Oseon mendapatkan kartu hijau dari wasit setelah mengakui smash Megawati sempat mengenai tangannya sebelum keluar lapangan sehingga poin berhak diberikan untuk Red Park. Pada set ketiga, Red Park juga awalnya mampu memimpin perolehan poin, bahkan servis S Megawati mampu membawa Red Park unggul 8-5. Red Park juga mampu unggul jauh 10-6, 12-7 dan atas GS Caltech. Momen itu terekam kamera penonton di mana pemain berjuluk Megatron itu kembali menunjukkan sikap ramah tamah khas wanita Jawa kepada para fansnya. Bahkan, pemain berjuluk Megatron itu pun terlihat melakukan interaksi dengan Lee Si-eun di pinggir lapangan. Tak hanya menyapa dan berbincang, Lee Si-eun juga berhasil membuat para fans Megawati yang ngestri di Korea iri. Hal itu lantaran Lee Si-eun berhasil foto bersama Mega dan juga mendapatkan tanda tangan Mega di jersey Red Park miliknya. Interaksi hangat Mega dengan fans itu pun mendapatkan banyak komentar positif dari netizen. Namun GS Caltech mampu mengejar ketertinggalannya menjadi 10-12. Bahkan GS Caltech mampu menyamakan skor menjadi 14-14.
Ratspak sempat kembali menjauh dengan keunggulan 20-16, tapi lagi-lagi GS Caltech berhasil menyamakan kedudukan menjadi 21-21. Setelah itu GS Caltech mampu membalikkan kedudukan menjadi 22-21 hingga akhirnya menang dramatis di set ketiga 25-23. Dalam pertandingan tersebut Mega menjadi top skor Ratspak dengan mencetak 19 poin, sementara Vanja Bukilik mengemas 17 poin. Ketajaman Mega itu mendapatkan pujian dari media Korea Ice Plus. Menurut Ice Plus, ketajaman duet Mega Bukilik tetap terjaga. Kekuatan senjata dua pemain asing tetap terjaga. Runner-up Kofo Cup Jung Kwanjang diprediksi menciptakan badai pada musim ini, tulis Ice Plus. Dalam pemberitaan itu disebutkan, duet Mega dan Bukilik jadi kunci keunggulan Ratspak pada set pertama. Mega juga yang menciptakan poin pertama bagi Ratspak pada set kedua setelah kehilangan 3 kesempatan mendapatkan poin. Keberadaan Vanja Bukilik sebagai salah satu pemain asing selain Mega disebut Hijin sebagai alasan yang membuatnya percaya diri soal daya saing Ratspak. Kofo Cup 2024 menjadi sarana Hijin melihat kemampuan pemain asal Serbia itu beradaptasi dengan gaya main tim. Dalam kompetisi ini Bukilik jadi sosok utama. Saya ingin melihat seberapa jauh Bukilik bisa beradaptasi. Jung Hoyong dan Park Eun-jin juga bakal memenuhi peran mereka saat musim dimulai, tutur Hijin. Mengenai kekalahan Ratspak dalam laga final Kofo Cup, Hijin menilai hal itu tak lepas dari kepadatan jadwal dan panjangnya durasi permainan yang harus dilakoni anak asuhnya. Ratspak akan melakoni pertandingan. Megawati sempat tampil kurang meyakinkan di laga ini. Di set pertama ia hanya bisa menyumbang 1 poin saja. Namun secara perlahan, Mega mampu bermain maksimal dengan semakin banyak menyumbang poin di set berikutnya. Mega adalah pemain bertalenta. Dia menunjukkan sesuatu yang baik musim lalu, kata Ko Hijin, dikutip dari Knockout News. Ini adalah kekalahan pertama tim besutan Ko Hijin tersebut sepanjang tampil pada babak penyisihan grup B Kofo Cup 2024. Sebelumnya, Mega dan kawan-kawan berhasil mengalahkan IBK Altos dan Pink Spider melalui full set. Ia adalah pemain dengan stamina yang sangat bagus selanjutnya. Namun demikian, Ko Hijin memiliki satu catatan khusus untuk Mega, yakni soal ketenangan dalam permainan. Ko mengatakan, Mega harus lebih klinis dalam melakukan serangan dan perlu menjaga konsistensi permainan. Mega perlu membiasakan kembali bermain dengan ritme permainan voli Korea setelah sempat kembali ke Indonesia. Dia hanya perlu melatih ritme detailnya. Kini Megawati memiliki kesempatan untuk merespon masukan Ko Hijin itu di laga final. Itu menjadi kali kedua tim asal Daejeon itu menjadi juara. Adapun pertama kali Ratspak menjadi juara Kofo Cup 2024 adalah pada tahun 2008 silam. Dengan begitu, jika Ratspak menjadi di final nanti, itu akan menjadi gelar ketiga mereka untuk Kofo Cup. Di sisi lain, keberhasilan dalam kekalahan Ratspak disambut gembira oleh pasukan Aran Merah, tak terkecuali Sutomo Kitaharu sebagai pelatih. Senyum langsung terpancar di raut Kitahara atas kemenangan ini setelah sebelumnya selalu menjadi bulan-bulanan dua tim lainnya. Meski Ratspak tidak turun dengan kekuatan terbaik, nilai dari kemenangan ini tidak turun sama sekali di mata Kitahara.